السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا يا ربنا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين. Amma ba'd. Ya Allah, muliakan kita cintai gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan, menganugerahkan keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dalam ketaatan, sehat wal afiat. Ya Allah, muliakan yang sangat kami cintai, para pecinta ilmu, para perindu kemuliaan, para hadirin, para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah, mari kita semua menghadirkan rasa syukur di hati kita atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama adalah anugerah nikmat iman, nikmat Islam, dan anugerah kita semua diberikan kesempatan untuk memasuki satu pintu yang mulia, satu pintu yang istimewa, pintu yang sangat dicintai baginda Nabi, sekaligus juga pintu yang sangat dibenci oleh iblis. Pintu tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pintu yang saat ini kita ada di dalamnya, yaitu pintu ngaji. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sholat. Lebih tepatnya kita akan masuk pada rukun-rukun sholat. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, walaupun mungkin sudah sering dibahas oleh banyak asatidzah, para ustadz-ustadz, tapi kami rasa pembahasan ini tetaplah penting untuk kita ulang-ulang. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang rukun sholat. Pertama, sebelum kita masuk kepada apa saja sih yang termasuk rukun dan ada berapa rukun sholat itu, jadi sebelum itu kita harus sepakati dulu apa sih perbedaan antara rukun dengan syarat. Banyak di antara kita masih belum bisa membedakan antara rukun dengan syarat. Rukun dengan syarat dua-duanya harus kita sempurnakan supaya sholat kita menjadi sah. Tapi rukun dengan syarat adalah dua hal yang berbeda. Jika rukun itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada sholat tersebut, berarti kalau ada rukun yang tidak terpenuhi, sholatnya pun tidak ada. Sekali lagi, rukun adalah sesuatu yang tidak terpisahkan daripada sholat tersebut, bagian daripada sholat itu sendiri. Jika rukun tersebut sampai tidak dilakukan, berarti
sama dengan tidak melakukan sholat. Jika rukun tersebut tidak ada, maka sholatnya pun juga tidak ada. Kalau sudah tidak ada, jangan tanya sah atau tidak sah. Selesai, sudah nggak ada. Yang ditanya sah atau tidak sahnya itu, kalau sholatnya ada, baru tanya sah atau tidak sah. Nah, ini yang membedakan. Kalau syarat itu bukan bagian daripada sholat, bukan, di luar daripada sholat. Contoh, syaratnya harus suci, harus punya wudu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, pertanyaannya, apakah wudu bagian dari sholat? Bukan. Tapi wudu itu harus dilakukan untuk sholat menjadi sah. Berarti kalau syarat itu contohnya tidak dilakukan, syarat sholatnya tetap ada selama rukun-rukunnya dilaksanakan. Sholatnya ada, cuma tidak sah. Jadi beda ya. Kalau rukun tidak dilakukan, sholatnya nggak ada. Tapi kalau syarat yang tidak dilakukan, sholatnya ada, bentuknya, rupanya, cuman hukumnya tidak sah. Gitu. Dalam syarat, orang sholat tidak pakai wudu, padahal dia berhadas. Hadas kecil maksudnya. Kemudian dia melaksanakan semua rukun-rukunnya tanpa kecuali. Sempurna itu rukun-rukunnya. Pertanyaannya, sholatnya ada atau tidak? Ada. Cuman tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Tapi ada orang wudu dia. Setelah wudu, katanya dia mau sholat, tapi ada rukun-rukun yang tidak dilaksanakan. Maka pertanyaannya, apakah sholatnya ada? Jawabannya tidak ada. Kalau sudah tidak ada, jangan tanya sah enggak sah, sudah otomatis, sudah otomatis. Oh, tidak ada kok. Gitu. Ini kita contohkan makanan misalkan. Makanan ada di hadapan kita. Kalau ada di hadapan kita, baru pantas kita bertanya, ini makanan, ini enak apa enggak? Kalau makanannya enggak ada, jangan tanya enak atau tidak enak. Oh, enggak ada kok. Gitu. Ya. Yang jelas, baik rukun ataupun syarat, punya persamaan dan punya perbedaan. Persamaannya jelas, dua-duanya harus kita laksanakan. Perbedaannya tadi, kalau rukun bagian daripada sholat, kalau syarat di luar daripada sholat, itu saja. Sama rukun wudu, berarti rukun adalah bagian daripada wudu, syaratnya berarti di luar daripada wudu, ya. Baik, sekarang ada berapa sih jumlah rukun sholat? Para hadirin semuanya, para pemirsa di mana Anda berada, jumlah rukun sholat itu diperdebatkan, tapi sebetulnya disepakati. Maksudnya gimana? Diperdebatkan itu dari sisi bilangannya saja. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan 20 dan seterusnya. Tapi sebetulnya perbedaan-perbedaan ini yang mengatakan 13, 14, 17, 18, 20 sebetulnya berbeda hanya dalam menghitung dan membilang saja. Prakteknya sama. Kami contohkan. Yang mengatakan 13 itu menjadikan tumakninah, tenang sejenak. Tumakninah ya, kita sudah pernah dengar nanti kita bahas itu. Tumakninah itu bukan sebagai rukun, tapi pelengkap daripada rukun. Misalkan ruku harus tumakninah. Nah, tumakninah itu bukan rukun menurut pendapat yang mengatakan rukun sholat ada 13, tapi tumakninah itu ngikut kepada
ruku. Artinya tanpa tumakninah rukunya tidak sah. Gitu, nggak benar. Jadi yang mengatakan rukun sholat ada 13, nggak salah. Cuman menjadikan tumakninah bukan sebagai rukun, tapi pelengkap atau mengikuti rukun. Ada yang mengatakan 14, nggak salah juga. Kalau yang mengatakan 14 itu menjadikan tumakninah sebagai rukun, tapi satu rukun saja. Artinya semua tumakninah itu dianggap satu, walaupun dilaksanakan di rukun-rukun tertentu, kan gitu. Jadi begitu yang mengatakan 14. Kalau yang mengatakan 17 bagaimana? Yang mengatakan 17, tumakninah itu dianggap rukun. Jadi masing-masing tumakninah dianggap rukun. Ada 4 tumakninah misalkan ini ya. Berarti 13 tambah 4. Kalau 14 tadi 13 hanya tambah 1, jadi 14. Itu. Kemudian bagaimana Ustadz dengan mengatakan 18, 20 seterusnya? Ada perbedaan. Contoh niat keluar dari rumah untuk sholat, oh itu ada yang mengatakan rukun. Ada yang mengatakan khusyuk itu adalah rukun. Yang nggak khusyuk berarti nggak sah sholatnya. Mengerikan sekali. Ini kalau diterapkan rukun ini kayaknya kita tereliminasi, Pak. Repot ini kita. Sholat masih ingat kerjaan, sholat masih ingat rumah, sholat masih ingat keluarga, Masya Allah. Apalagi di akhir bulan, sholat ingat cicilan, ini lebih repot lagi. La ilaha illallah. Kita tereliminasi semua, nggak sah semua sholatnya. Ini perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi utamanya 13, 14, 17 itu sebetulnya tidak berbeda prakteknya, hanya beda dalam menghitung dan membilang saja. Prakteknya sama. Tumakninah keharusan. Cuman apakah tumakninah bagian daripada rukun? Yang mengatakan 13 bukan. Yang mengatakan 14 iya rukun, dianggap satu saja. Yang mengatakan 17 rukun di setiap tempatnya. Gitu. Jadi ini supaya kita memiliki wawasan yang akhirnya kita nggak was-was gitu. Nah, inilah wawasan itu mengusir was-was. Wawasan ngusir was-was. Gimana? Setelah kita tahu, terserah mau bilangannya berapa kek, prakteknya mah sama kok. Nah, dalam fikih itu begitu. Nanti dalam asbabut tayammum contohnya sebab-sebab yang memperbolehkan tayammum. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan lebih dari 3, 5, ada yang mengatakan itu biasa, prakteknya sama. Prakteknya sama. Oke. Untuk lebih memudahkan kita ambil rukun sholat yang 13 saja. Ini pendapat jumhur ulama mengatakan 13 saja. Bahkan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat ada 13. Gitu. Ya, ada 13. Berarti kalau 13 tumakninahnya dianggap sebagai pengikut dan pelengkap rukun, bukan rukun mandiri. Bukan rukun mandiri. Baik, sebelum kita menyebutkan satu-satu daripada 13 rukun tadi itu, ada pembagian-pembagian rukun namanya. Pembagian-pembagian rukun, ada klasifikasi rukun. Menjadi 4. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, kemudian ada rukun qalbi. Atau bahasa lainnya ada arkan qauliyah, ada arkan fi'liyah, ada arkan ma'nawiyah, ada arkan qalbiyah. Kami jelaskan. Yang disebut dengan rukun qauli atau arkan qauliyah adalah rukun-rukun yang sifatnya ucapan. Jadi rukun-rukun ini harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan nggak sah. Tuh. Dari 13 tadi itu ada 5 rukun yang harus diucapkan. Sekali lagi, ada 5 rukun yang harus diucapkan.
Apa makna diucapkan? Tolong, ini paling penting mungkin dalam pelajaran kita kali ini karena banyak kesalahan terjadi di sini. Makna diucapkan itu adalah ditalafuzkan, dilafalkan, kita mengeluarkan suara. Ini makna diucapkan. Kita mengeluarkan suara. Kalau suaranya nggak keluar, nggak sah. Karena kita dituntut untuk mengucapkannya, untuk bersuara. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, bersuaranya seperti apa Ustadz? Apakah harus terdengar satu kecamatan misalkan? Berarti kan harus pakai speaker kalau begitu. Nggak mungkin, zaman bagi Nabi kan speaker nggak ada, berarti kan nggak mungkin yang begini. Atau Ustadz terdengar oleh jamaah yang ikut sholat jamaah semuanya? Enggak juga, karena pasti mengganggu dan seterusnya. Terus bagaimana aturannya dalam bab sholat? Ucapannya, suaranya minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Beda dengan bab muamalah dalam sighah ijab dan qabul, jual beli, sewa menyewa misalkan, atau akad istisna. Maka dalam ijab qabul itu termasuk nikah misalkan gitu ya. Ya, ijab qabul itu yang harus dilakukan adalah memperdengarkan minimal kita dan yang kita ajak bicara. Didengar gitu. Dalam bab muamalah, ini nikah nanti didengar oleh saksi dan seterusnya kalau nikah. Jadi dalam muamalah jual beli saya harus dengar sebagai penjual misalkan, pembelinya juga harus mendengar. Kalau dalam bab sholat enggak. Di dalam bab sholat yang penting kita sendiri yang mendengar cukup sudah. Kita sendiri aja sendirian yang mendengar cukup sudah. Rukun yang 5 tadi itu yang akan kita sebutkan sebentar lagi harus kita ucapkan, harus bersuara, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi sekali lagi, kalau tidak bersuara sama sekali, sholat kok diem, gak keluar apa-apa, alasannya biar khusyuk, sholatnya batal, gak sah sholatnya itu. Bukan batal lagi, gak ada sholatnya itu, otomatis gak sah. Sholat subuh sambil ngantuk, gak bersuara sama sekali, itu nggak sholat itu, nggak sholat itu, otomatis kalau nggak sholat ya nggak sah. Apa saja sih yang 5 itu? Nah ini yang 5 itu apa saja sih? Yang pertama takbiratul ihram. Ini yang pertama. Awas, ada juga kesalahpahaman di sebagian masyarakat kita di saat takbiratul ihram. Gimana takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Yang rukun tuh yang mana? Allahu Akbarnya atau mengangkat tangannya? Yang mana yang rukun? Jawabannya gimana? Yang rukun tuh adalah Allahu, ngangkat tangannya sunnah. Jangan dibalik-balik. Ngangkat tangannya nggak pernah absen, mulutnya nggak bersuara Allahu Akbar, itu nggak sah sholatnya. Ngangkat tangan kalaupun diem aja tangannya begini, mulutnya ngomong Allahu Akbar, cukup. Cuman dia rugi, nggak dapat sunnah. Yang bagus bagaimana? Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar karena itu rukun, kemudian tangannya diangkat karena itu sunnah. Dapat yang wajib, yang pahalanya luar biasa, dapat pula yang sunnah. Sunnah fungsinya salah satunya adalah untuk menambal yang wajib. Barangkali saat melakukan yang wajib-wajib rukunnya, rukun-rukun sholat ada kekurangan yang kita lakukan, maka kekurangan tersebut akan ditambal oleh yang sunnah dalam satu jenis ibadah ya.
dalam satu jenis ibadah, bukan dalam jenis ibadah yang berbeda-beda. Para ulama menjelaskan itu. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat kemudian dia rajin sedekah. Wah, kan yang sunnah nambal yang wajib. Berarti sedekah saya yang sunnah nambal sholat yang saya tinggalkan. Yang ngajari siapa? Kan sudah beda jenis itu. Ini yang wajib dalam sholat dengan yang sunnah dalam sholat. Laksanakan dua-duanya. Sunnah ini faidahnya, fungsinya diantaranya, kalau yang wajib-wajib dalam sholat tadi itu rukun, contohnya ada yang tidak sempurna, maka akan disempurnakan oleh yang sunnah. Kembali lagi kepada rukun qauli, takbiratul ihram atau mengucapkan Allahu Akbar adalah rukun sholat. Rukunnya rukun qauli, berarti harus diucapkan, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Begitu aturannya, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Oh Ustadz, ternyata selama ini dalam sholat saya salah Ustadz, yang mendengar hanya Allah saja Ustadz, bahkan telinga saya pun nggak mendengar karena Allahu Akbarnya hanya dalam hati. Oh berarti nggak sah sholatnya. Sudah, nggak bisa Allahu Akbarnya hanya dalam hati, nggak bisa. Ini itu ya. Kemudian yang kedua dari yang 5 tadi itu adalah Al-Fatihah. Rukun qauli yang kedua adalah Al-Fatihah, berarti membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dibaca, baik statusnya saat kita sholat sendirian ataupun sholat sebagai imam ataupun sholat sebagai makmum, wajib kita baca. Yang tidak baca Fatihah dalam keadaan normal sendirian sebagai imam, otomatis yang nggak baca Fatihah ini adalah nggak sah sholatnya. Tapi dalam keadaan menjadi makmum, kalau kita makmumnya masbuk, bukan makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang punya kesempatan saat berdiri untuk membaca Fatihah. Kesempatan. Kalau makmum yang masbuk tidak punya kesempatan untuk membaca Fatihah. Bagi yang muwafiq, yang punya kesempatan membaca Fatihah, wajib baca Fatihah. Tapi yang masbuk tidak wajib baca Fatihah. Fatihahnya sudah ditanggung sama imam itu. Nanti ada pembahasan detailnya masalah ini. Yang jelas membaca Fatihah adalah rukun. Yang enggak baca Fatihah dalam sholatnya tidak ada. Bahasa kitanya normalnya enggak sah, ya sudah begitu. Ya. Berarti baca Fatihah itu ya memang harus diucapkan, harus terdengar oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak begitu keras kok. Enggak begitu keras. Minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Dan karena Fatihah ini rukun, berarti membacanya harus benar nih. Jangan sampai baca Fatihah salah. Salah baca Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Berbeda kalau salahnya baca surat setelah Fatihah. Setelah kita baca Fatihah kemudian kita pengen baca surat. Baca surat itu sunnah, ketika salah tidak membahayakan sholat. Dalam mazhab kita, kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah, walaupun salah dalam membaca surat, nggak sah sholatnya. Jadi begitu. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mudah saja. Yang wajib dibaca adalah dari surat-surat Al-Quran itu cuma satu, hanya Fatihah. Alhamdulillahnya di kita belajar surat Al-Fatihah ini dari kecil, umur 2-3 tahun pun sudah belajar kita. Makanya tolong jangan sampai nggak bisa baca Fatihah, salah baca Fatihah. Ini mengerikan sekali efeknya. Efeknya sholat kita tidak sah. Jadi kalau belajar Al-Quran, seandainya kok waktunya sibuk banget, sehari cuma 5 menit misalkan punya waktu yang kosong, gunakan untuk belajar Fatihah itu.
dan harus benar. Jangan sampai kita nggak punya guru untuk mengukur benar nggak benernya Fatihah kita. Nggak. Wajib punya guru. Biarkan didengarkan oleh guru kita. Apakah betul Fatihah kita? Kalau sampai salah, ana amta jadi ana amti, selesai itu. Nggak selesai itu udah. Waladdallin pakai dhad. Dhad itu kan bedanya dengan dha, selain di makhraj ada di istitalah. Dhad itu tahan dikit sedikit. Ada istitalah namanya. Wadhada, Imam Jazari mengatakan wadhada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji ila akhirih. Beda tahan dulu. Dhad itu kan kalau enggak dari kanan, dari kiri, atau ke kiri, tahan dulu, dol, harus tahan, itu dhad. Kalau dha enggak, adh-dhad adh-dhalimi ahluha, adh langsung adh, enggak ada tahan dulu. Kalau dhad beda tahan. Dhad dengan dha salah pengucapan enggak sah Fatihahnya. Ketukar-tukar misalkan. Ain dengan hamzah atau sebutannya yang familiar adalah alif. An'amta. Jadi an'amta. Enggak sah. Batal salatnya. Ya, ini serius. Alhamdu misalkan jadi alkamdu, kan beda kaf dengan ha. Enggak sah. Tapi Ustadz, di daerah kami memang kalau orang ngomong ha itu jadinya ka. Ya, itu di daerah Anda. Aturan baca Quran berbeda lagi. Alhamdu. Tasydidnya enggak ada. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman, enggak ada. Ar-Rahman, enggak sah Fatihah. Waladdallin. Tasydidnya itu enggak ada. Dhalina, enggak sah. Maka dari itu kita semua wajib belajar Al-Fatihah. Kalau baca Quran yang lainnya enggak wajib, sunnah saja. Tapi kalau membaca Fatihah wajib. Maka belajarnya juga otomatis menjadi wajib. Nah, selain untuk kita para hadirin semuanya, tolong betul-betul perhatikan. Kita kan punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Minimal yang ngajari Fatihah anak-anak kita tuh kita sendiri. Kalau enggak kita tuh mesti kita atau istri. Ajari, pastikan Fatihahnya anak-anak kita benar. Ini akan menjadi amal jariyah yang sangat dahsyat, luar biasa. Kalau anak kita belajar Fatihah sama kita, benar Fatihahnya, dalam sehari semalam berapa Fatihah yang dia baca, sebanyak itu pula pahala yang akan mengalir kepada kita. Semasa hidup anak kita sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, semasa hidup itu pula sebanyak jumlah Fatihah yang dia baca, kita akan mendapatkan pahalanya. Kita mungkin nanti sudah ada di bawah tanah, sudah ada di kuburan, tapi pahalanya terus mengalir sebab Fatihah. Ustadz, saya nggak bisa Ustadz untuk ngajari anak saya. Kita minimal menjadi sebab anak kita belajar Fatihah. Antarkan pada guru yang bisa ngajari Al-Fatihah. Ustaz, tapi nggak ada guru yang gratis, walaupun harus berbayar kata para ulama. Antarkan, ini peluang. Walaupun bukan kita langsung yang ngajari Ustaz, tapi kalau kita yang menjadi penyebab anak kita belajar, kita yang mendorong, kita yang mencarikan guru, apalagi kita sampai membayar gurunya, itu sudah cukup Ustaz, cukup. Bahkan itu akan menjadi
sama, artinya untuk gurunya menjadi pahala, untuk kitanya sebagai orang tua menjadi pahala tersendiri. Ya, ini Fatihah ini penting nih, tolong para hadirin semuanya dan siapapun yang mendengar suara ini, ayo benahi Fatihah, dan Fatihah ini jangan dikira-kira oleh kita, enggak. Sodorkan pada guru biar guru kita yang mengoreksi benar atau tidak benar. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu dari mulai at-tahiyyatu. Nah, tasyahud akhir itu wajib bersuara. Dan suaranya minimal terdengar oleh diri kita sendiri. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini panjangnya. Kalau simpelnya bisa at-tahiyyatu lillah. Cuman guru-guru kita memang dari dulu alhamdulillah ya, kalau ngajari itu yang sempurna. Luar biasa. Kami itu baru tersadar hebatnya guru-guru kita yang ngajari kita saat kecil, wudu, ngajari kita sholat, itu mengajari dengan versi yang sempurna, bukan versi yang fardu-fardunya saja. Ini jasa-jasanya beliau, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Tahiyat akhir wajib. Ustaz, kalau tahiyat awal apakah wajib, Ustaz? Tidak. Tahiyat awal atau tasyahud awal itu tidak wajib, tapi itu termasuk sunnah yang dikukuhkan, bahkan istilahnya dalam fikih adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu bagaimana? Sunnah yang seakan-akan tidak bisa dipisahkan daripada sholat, daripada yang fardu, daripada yang rukun. Makanya hampir tidak pernah kita melihat ada orang dalam sholat maghrib atau isya atau zuhur misalkan atau asar, kok enggak tahiyat awal, enggak tasyahud awal. Hampir tidak pernah kita lihat. Pernah Bapak lihat? Ada orang sholat maghrib misalkan enggak tahiyat awal, enggak tasyahud awal? Enggak kan? Isya semuanya begitu. Walaupun itu adalah sunnah. Ini perhatikan, itu sunnah. Tapi sunnah yang sangat kuat sekali itu. Karena sudah saking kuatnya disebut sunnah ab'ad. Ab'ad itu bagian-bagian. Artinya tidak terlepas daripada sholat. Ini harus kita perhatikan betul ini ya, tasyahud awal ini harus betul-betul diperhatikan. Ini tidak wajib, memang sunnah, tapi sunnah yang sangat kuat sekali. Jadi sudahlah, jangan mentang-mentang tahu sunnah besok ditinggalkan. Masya Allah. Ini keblinger ini, belajar sunnah bukannya semangat ngamalkan malah ditinggalkan. Kan nggak wajib Ustaz. Ini bahasakan nggak wajib, ini nggak enak bener ini. Ini bahasa-bahasa pemalas ini. Kan nggak wajib Ustaz. Nggak wajib maksudnya untuk ditinggalkan begitu. Ya nggak begitu. Kita sudah sering ingatkan, salafus soleh dari dulu tidak pernah membeda-bedakan antara wajib dengan sunnah dalam hal pengamalan. Semuanya diamalkan sama beliau-beliau. Kenapa? Iya karena dua-duanya sumber pahala, sumber keridhaan Allah. Model kita saja ada makanan enak, misalkan yang satu daging, yang satu ayam misalkan. Dua-duanya enak nih. Kayaknya dua-duanya dimakan lah. Ya karena enak. Masa ini daging, ini yang wajib, ini ayam, ini yang sunnah, tinggalkan aja lah ayam. Enggak gitu kan. Ini urusan dunia, akhirat lebih penting daripada itu semuanya. Baik, yang berikutnya yang keempat, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan salawatnya? Di tasyahud akhir. Wajib itu, yang meninggalkan salawat nggak sah. Makanya kita kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala, nah di situ Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, ini salawat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah salam. Salam yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam itu termasuk rukun qauli. Jangan cukup imam aja lah, assalamualaikum kita mau ikut-ikutan. Enggak, kita juga mengucapkan. Harus diucapkan.
Jangan sampai ketika salam kita diam aja, cuman nengok kanan, nengok kiri, selesai. Oh lah, nggak begitu. Mulutnya harus bunyi, harus bersuara. Assalamualaikum warahmatullah. Tambahi kata para ulama ketika salam begitu itu niatnya mengucapkan salam kepada siapa? Orang yang ada di kanan kirinya dan para malaikat. Salam. Jadi diucapkan, harus diucapkan. Nggak boleh nggak diucapkan. Jadi 5 ini takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat, kemudian salam adalah rukun-rukun yang harus diucapkan sekira-kiranya telinga kita sendiri mendengarnya. Minimal seperti itu. Rukun ini disebut dengan rukun qauli atau arkan qauliyah. Nah, yang kedua, pembagian yang kedua adalah arkan fi'liyah. Arkan fi'liyah. Ada berapa? Fi'liyah itu apa? Perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita maksudnya. Jadi bukan ucapan, perbuatan. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama berdiri. Berdiri itu fi'li, harus dilakukan. Ruku', yang kedua ruku'. Yang ketiga i'tidal, bangun atau berdiri tegak setelah ruku' namanya i'tidal. Jadi i'tidal itu sekali bukan hanya berdiri setelah ruku' ya, tapi berdiri tegak. Kalau setelah ruku, misalkan ruku, Allahu Akbar, berdiri belum tegak dia sudah sujud, enggak sah itu. Ini i'tidal itu berdiri tegak. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk di tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir. Nah, supaya paham tasyahud akhir itu jangan sampai pas waktu tasyahud akhir berdiri lagi nanti, enggak. Karena duduknya juga adalah rukun. Ada 6, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud. Ini rukun ini yang harus dilakukan. Dan dari 6 ini Ustadz, mana yang paling berpotensi ditinggalkan oleh orang-orang yang sholat Ustadz? Yang kelima, duduk antara dua sujud itu potensinya besar ditinggalkan oleh orang-orang yang sholat. Orang awam ya. Jadi lihat, dia sujud, kemudian baru belum sempat duduk, baru sujud, baru berdiri dari angkat kepala sedikit sudah sujud lagi. Oh, enggak. Sujud, duduk dulu. Harus tumaknina juga duduknya, kemudian baru sujud lagi. Ini betul-betul harus diperhatikan ini ya. Yang duduk antara dua sujud ini, walaupun katanya makanya yang setiap bulan suci Ramadan kita disuguhkan dengan berita-berita tarawih yang cepat, 7 menit selesai. Ustadz, itu sah apa enggak? Kita berbicara mazhab kita. Kalau tumakninah itu wajib ya, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Kemudian tadi dia duduk di antara dua sujud juga ada tumakninahnya. Baik. Kalau kok ditinggalkan ya enggak sah sholatnya. Tapi kalau lihat video gitu gimana? Imam mungkin saja sah, tapi makmumnya aduh kayaknya sih balapan terlalu kencang begitu, repot itu. Tapi ada mazhab lain ini dan itu perlu tahqiq lagi. Perlu tahqiq lagi. Ya kita lebih enak kalau keluar daripada sesuatu yang bisa menjadi kontroversi. Ya. Baik. 6 ini namanya rukun fi'li, perbuatan maksudnya. Kemudian yang ketiga ada rukun ma'nawi. Rukun ma'nawi cuma satu, tartib. Tartib saja. Jadi tartib dari rukun yang 13 itu dilakukan satu persatu sesuai urutannya, susunannya. Bahasa tartib itu ya mendahulukan yang memang harus didahulukan, mengakhirkan yang harus
akhirkan. Ya kalau Anda nomor 1 dahulukan, kalau Anda nomor 2 berarti setelah nomor 1, itu aja gitu, itu tertib ya. Nah, yang berbarengan cuma 1, enggak tertib. Apa itu? Takbiratul ihram dengan niat, itu bareng-bareng tuh prakteknya. Selain itu enggak berurutan semuanya. Dari mulai berdiri atau 3 deh dengan berdirinya. Takbiratul ihram, kemudian niat dan berdiri. Ini kan bisa dalam keadaan normal, ini 3-tiganya berbarengan. Setelahnya ruku, i'tidal, sujud, ini berurutan atau tertib, harus tertib tadi. Yang berurutan itu harus ditertib. Yang keempat, rukun qalbi. Satu saja, apa itu? Niat. Hati nih. Perbuatan hati. Satu aja, apa itu? Niat. Cuman satu, niat, nggak ada yang lain. Cuman satu saja. Ya. Nah, ini 4 macam pembagian rukun-rukun salat yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui, juga harus kita amalkan. Ya. Kami simpulkan untuk rukun qauli, tolong critical pointnya yang kebanyakan kita salah ya, atau punya potensi salahnya adalah diem, tidak mengucapkan, padahal wajib diucapkan, minimal terdengar dari diri kita sendiri. Itu ya. Yang poin kedua adalah tolong Fatihah ini wajib betul-betul, jangan sampai ada kesalahan baca an'amta, ain pakai an'amta, sah. Ya, yang tasydid sama ar-Rahman, jadi ar-Rahman, nggak ada tasydidnya, nggak boleh seperti itu. Yaumiddin ada, harus ada tasydidnya. Yaumiddin, enggak. Fatihah penting. Kemudian untuk rukun fi'li, tolong yang lebih diperhatikan, semuanya wajib diperhatikan, adalah duduk di antara 2 sujud. Ini banyak, potensinya besar untuk ditinggalkan. Tertib insyaallah semuanya sudah berurutan. Kan nggak ada ya orang salam dulu baru takbiratul ihram. Ya nggak ketemu kalau gitu kapan sholatnya. Assalamualaikum loh. Anda salam tuh mengakhiri, kapan memulainya kapan? La ilaha illallah. Enggak lah ya, insyaallah. Baik, kita masuk ke yang pertama dari 13 tadi. Rukun yang pertama dari 13 apa? Niat. Niat itu sudah kita pernah bahas ya di majelis ini pula, tentang yang dimaksud dengan niat, tapi tidak masalah kita ulang lagi. Yang dimaksud dengan niat dalam fikih adalah kesengajaan yang kuat atau keinginan yang kuat yang ada dalam hati yang diiringi dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Gimana contohnya? Begini, kita sengaja melakukan sholat, sengajanya beriringan dengan melakukan sholatnya. Ini disebut dengan niat. Nah, sholat itu dimulai dengan apa sih? Takbiratul ihram kan, Allah. Nah, saat kita mulai takbiratul ihram, Allah. Di sini dimulai niat. Berarti niatnya ada, perbuatan sholatnya juga ada. Ini namanya niat. Kalau seandainya, mohon maaf, keinginan kuatnya saja yang ada, kesengajaan dalam hati saja yang ada, tapi perbuatannya nanti nggak diiringi, itu namanya azam. Contoh, hari ini ada keinginan kuat kita untuk sedekah, kapan? 2 jam lagi. Oh, berarti bukan saat itu juga, bukan. Kalau gitu nggak disebut niat, namanya azam. Atau pagi ini kita punya keinginan kuat, nanti malam pengen sholat tahajud. Niatnya kapan? Sekarang. Tahajudnya kapan? Nanti malam. Berarti tidak beriringan. Ini namanya azam, bukan niat. Ya. Jadi kalau dalam fikih niat, niat itu harus beriringan. Ini umumnya harus beriringan. Nah,
Apakah niat itu harus diucapkan? Kita sudah bolak-balik bahas ya. Niat tidak wajib diucapkan, nggak wajib. Usholi itu nggak wajib. Dan usholi itu bukan niat. Kenapa? Niat itu tempatnya ada di hati. Sekali lagi, ada di mana? Di hati. Bukan di lisan. Jadi tidak mungkin kita pindah dari hati ke lisan, nggak mungkin. Hati di mana, lisan di mana? Nggak akan ada perpindahan dalam hal ini, nggak ada. Diwakili Ustadz dengan lisan saja nggak bisa. Yang Allah minta dari kita adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sudah jelas. Yang diminta adalah niat. Niat itu di hati. Jadi lisan tidak bisa mewakili. Terus Ustadz, kita usholi itu ngapain Ustadz? Ada fungsinya. Usholi itu dalam sholat itu namanya melafalkan niat. Melafalkan niat menggunakan lisan, membantu menghadirkan niat dalam hati. Jadi fungsinya sebagai pembantu, pengingat, supaya hati itu ingat, supaya saat kita harus niat, niatnya ada. Itu sebetulnya. Makanya melafalkan niat itu sebelum sholat. Sebelum sholat. Coba, kapan kita mengucapkan usolli? Sebelum Allahu Akbar. Mulainya sholat kapan? Saat Allahu Akbar. Berarti usolli sebelum Allahu. Berarti usolli atau melafalkan niat itu sebelum sholat. Bukan di saat sholat, tidak. Sholat itu terhitungnya mulai kapan? Mulai Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Makanya ini tolong masalah harus dipahami ini. Jangan sampai mengatakan kamu nggak niat ya gara-gara tidak ushol. Ini nggak beres nih. Atau ada yang menyalahkan, sholat kok usholi, dari mana sholat nggak ada usholi? Siapa bilang sholat ada usholinya? Usholi itu bukan bagian di luar daripada sholat, karena dilakukannya juga sebelum tapi kan gimana kalau kita ngobrol sama teman di samping kita, sini rapatkan barisannya sebelum Allahu Akbar, boleh apa enggak? Sebelum Allahu Akbar ada teman kita kurang rapat tuh barisannya, kan sunnah dirapatkan. Ayo sini rapatkan, boleh enggak? Kita ngomong sini rapatkan, boleh apa enggak? Boleh, bahkan disunahkan, dianjurkan. Oke, ada lagi. Kita ngomong teman kita yang di samping, matikan HP-nya. Persis 1 detik sebelum Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Boleh. Karena itu di luar daripada sholat. Nah, beda dengan setelah Allahu Akbar baru kita ngomong, sini rapatkan, boleh apa enggak? Itu batal sholatnya kalau itu, karena ngomong. Beda kan? Jadi niat itu tempatnya ada di hati. Lisan ini hanya membantu menghadirkan niat dalam hati, supaya hati itu ingat. Bukan hanya ingat, betul-betul menghadirkan niat, keinginan yang kuat tadi itu. Jangan sampai Allahu Akbar pikirannya kemana-mana, Allahu Akbar hatinya kemana-mana, sehingga tidak ada niat di hati itu, nggak sah sholatnya, nggak terjadi itu sholatnya. Kalau sudah begitu repot kan semuanya. Jadi Imam Syafi'i, orang cerdas, melihat pentingnya apa? Pentingnya melafalkan niat. Maka melafalkan niat itu disebut sunnah, dihukumi sunnah saja. Kenapa? Supaya kita fokus nih, awas nih, yuk siap sholli. Nah, maknanya apa? Usolli, langsung hati tuh siap-siap tuh, langsung tuh hati siap-siap. Ketika Allah, nah baru di situ nih niat, tapi hati dalam keadaan siap. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi sebetulnya tidak masalah mau usolli nggak usolinya, mah nggak masalah. Yang wajib adalah menghadirkan niat dalam hati, gitu. Waktunya kapan niat ini? Tadi saat takbiratul ihram, saat Allah. Jadi waktunya saat takbiratul ihram. Dan ini ada 2 madhab. Ada madhab yang ketat,
ada mazhab yang meringankan bagi kita dalam niat nih. Gimana? Gini. Mazhab yang ketat tuh gimana? Niat itu harus dihadirkan saat kita takbiratul ihram, dari mulai mengucapkan hamzah Allah atau kita sebut alif Allah sampai ro terakhir, niat harus ada tuh. Kalau sampai niatnya tidak ada dalam hati, hilang di tengah-tengah atau hilang di akhir atau tidak ada di awal, enggak sah niatnya. Serem banget. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan seperti itu. Ini namanya istihdharun niyah, menghadirkan niat. Jadi ingat, dari Allahu Akbar, Allah dari mulai kita niat sudah hadir di sini. Harus hadir nih. Sampai Allahu Akbar sampai ro harus hadir, enggak boleh hilang dari hati. Yang pertama, kalau sampai hilang enggak sah salatnya. Yang kedua, ringan. Gimana ringan? Yang penting di tengah-tengah Allahu Akbar ada niat aman, namanya ini iqtiran urfi. Kalau yang pertama iqtiran hakiki, harus beriringan sesungguhnya. Kalau yang pertama tadi niat harus ada dari mulai Allah gitu sampai ro akbar harus. Kalau sampai hilang di tengah-tengah atau di akhir atau enggak ada di awal, enggak sah salatnya. Imam Syafi'i termasuk yang mengatakan seperti itu. Kata para ulama, Imam Subki dan yang lainnya, ya kalau Imam Syafi'i kan memang hatinya betul-betul luar biasa ke Allahnya. Tapi kalau model kita-kita ini kayaknya kalau dari menghadirkan niat dari Allah sampai ro itu kayaknya susah itu. Baru Allah ingat anak, ingat selesai itu, nggak mungkin bisa niat itu. Allah atau Allahnya bener ada niat tuh, sengaja ingin sholat, baru Allah belum akbar sudah ingat tokonya, sudah ingat selesai itu dah. Menurut pendapat pertama ini yang ketat ini, kita nggak sah sholatnya itu. Makanya para ulama khususnya mutakhirin menyebutkan bahwa nggak mesti begitu, cukup ada niat di tengah-tengah Allahu Akbar. Walaupun di awal misalkan belum ada tuh, tiba-tiba sepersekian detik baru hadir. Allah hadir tuh niat di hati, kesananya sudah nggak ada, aman, sudah cukup. Yang penting ada di hati kita niat tersebut, di tengah-tengah kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini penting sekali nih, insya Allah nih. Kalau nggak sampai faham tentang ini, khawatirnya kita termasuk orang yang tidak sah sholatnya. Sudah sekian puluh tahun sholat, merasa sholat, ternyata belum sholat. Ini repot ini. Nah, niat itu ada 3 derajatnya. Tolong ini perhatikan, ini penting juga ini. Derajat gimana? Tergantung daripada sholatnya. Kalau sholatnya sholat fardu, maka harus 3 hal yang dihadirkan dalam niat. Pertama al-qasad, kedua ta'yin, ketiga fardhiyah. Apa qasad itu? Tadi keinginan kuat tadi itu. Kemudian yang kedua ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan sholatnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ketiga fardhiyah. Ini fardu atau sunnah. 3 ini harus ketika Allahu Akbar kuat, keinginan kuat. Untuk apa? Sholat zuhur fardu atau fardu zuhur. 3 ini harus nih, nggak boleh enggak ini. Qasad keinginan kuat tadi, ta'yin menentukan sholatnya apa, fardhiyah kefarduan atau tentukan. Makanya tadi itu ya, kalau kita tahu kewajibannya harus ada 3 nih yang dihadirkan. Iya, ini kayaknya kita perlu bantuan buat ingat-ingatnya. Nah itu dengan mengucapkan usolli. Usolli itu apa sih mana usolli? Aku sengaja untuk sholat. Apa mana sengaja? Aku ke ibunya keinginan kuat untuk sholat. Itu disebut dengan niat. Esensinya ada di situ. Makanya sebetulnya itu bentuk kecerdasan yang tidak difahami oleh orang-orang yang tidak cerdas kadang. Siapa yang nggak cerdas? Yang nyalah-nyalahkan. Yang nggak nyalahkan aman.
Karena mengerti ada hikmahnya di situ. Ya. Jadi saat usolli itu sebenarnya mengingatkan supaya sengaja atau punya keinginan kuat untuk sholat. Ini namanya niat nih. Fardhu tadi, fardiyah tadi diingatkan tuh supaya fardunya dihadirkan. Zuhri misalkan, nah menentukan tadi sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Itu sebetulnya ada di awal tadi usolli fardhu zuhri 3 sudah di awal itu. Ustaz kalau jumlah rakaat enggak harus. Arba' rakaatin enggak harus. Adaan atau qadaan enggak harus. Makmuman harus. Kalau makmuman dalam sholat jamaah. Kalau sendiri kan enggak. Lillahi ta'ala enggak harus. Jadi kalau normalnya yang wajib ya 3 ini, kecuali kalau kita jadi makmum maka ditambahi dengan makmum. Itu sebetulnya ini yang simpel ini nih. Simpel lumayan rumit ini. Jadi 3 ini harus dihadirkan ketika niat, harus ada dalam hati kita. Keinginan kuat melakukan sholat zuhur fardu atau fardu zuhur. Udah itu aja. Memang sepersekian detik bagi yang sudah tahu. Bagi yang sudah terbiasa, udah selesai. Sepersekian detik kok niat itu. Enggak. Setengah menit pun juga enggak. Coba keinginan kuat, Allahu Akbar, sengaja sholat zuhur fardu, sengaja sholat fardu zuhur, selesai. Sepersekian detik saja. Kalau kita ambil pendapat kedua tadi, yang penting ada di saat takbiratul ihram. Kalau yang pertama enggak, selama Allahu Akbar harus ada. Ini ribetnya bukan main kalau ini. Lagi-lagi kita tereliminasi kalau pakai yang ini. Jadi kita sudah dimudahkan sebetulnya ya. Cuman dia kadang-kadang sudah dimudahkan juga, kalau enggak menyadarinya kadang-kadang ya kita tetap lalai. Makanya perlu sadar. Yang kedua, kalau sholatnya sunnah. Sunnah itu ada 2 macam. Ada kesunahan yang punya waktu, ada kesunahan yang tidak punya waktu. Maksudnya punya waktu gimana? Kayak sholat duha. Kan ini sholat duha nih bentar lagi kita. Berarti kan sholat ada waktunya tersen, tapi sunnah. Sholat witir waktunya harus malam hari. Atau ke sholat yang punya sebab tertentu. Sebab contohnya gerhana bulan beberapa waktu lalu. Istisqa. Sebabnya kan karena kekeringan, kita pengen hujan dari Allah. Nah, kalau kesunahan yang punya waktu tersendiri dan ada sebabnya, cukup 2 saja. Apa itu? Menyengejak tadi itu dan menentukan sholatnya apa. Jadi kita duha nih. Duha kalau dilafalkan maka usollinya adalah sengaja melakukan untuk meninggalkan sholat. Kemudian ditentukan apa itu? Ad-duha. Sudah. 2 itu. Kesunahannya kan sunnah, nggak perlu ditentukan kalau sunnah. Kalau fardu baru wajib disebut. Ya. Karena kan nggak ada sholat duha yang sunnah tuh nggak ada. Sholat duha yang fardu kan nggak. Kecuali bagi-bagi dan Nabi itu beda lagi. Ya. Nah kalau sholat sunnahnya nggak ada waktunya, bebas kapanpun dilakukan kecuali di waktu yang haram, nggak ada sebabnya, maka yang harus dihadirkan dalamnya cuma 1, yaitu sengaja. Keinginan kuat cukup sudah. Nah, jadi 3. Nah, makanya ini Masya Allah tolong diperhatikan untuk urusan niat ini ya. Untuk urusan niat ini penting. Nah, terakhir tambahan sedikit ya sebelum kita tutup. Kalau jadi imam apakah wajib niat jadi imam? Jawabannya enggak. Kalau jadi makmum, nah kita bahas makmum dulu deh. Kalau jadi makmum apakah wajib niat makmum? Wajib. Kan tanpa niat jadi makmum tidak ada ikatan antara sholat imam dengan makmum. Untuk mengikatkan diri kita harus niat menjadi makmumnya dia. Makanya di saat kita niat menjadi makmum, kewajiban kita ngikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini yang perhatikan. Jadi kalau makmum harus kita niat jadi makmum. Kalau ada imam misalnya sholat di depan, kita cuman Allahu Akbar di saf belakangnya, nggak niat jadi makmum, ya nggak ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah, nggak sah jadi, nggak dapat pahala
jamaah. Tapi Ustadz nggak niat jadi makmum, memang nggak niat Ustadz. Ya cuman ketika dia ruku pengen ngikuti dia aja rukunya, tapi nggak niat jadi makmum. Wah ini bahaya. Kalau dia nunggu orang yang di depannya, dia tidak menjadi makmum bagi orang yang di depannya. Kok ikut juga sholatnya, batal sholatnya dia. Maka ngikuti itu ada syaratnya. Syaratnya kita harus menjadi makmum bagi dia. Kalau jadi imam apakah wajib niat jadi imam? Enggak wajib. Sholatnya tetap sah walaupun enggak imaman lillahi ta'ala, enggak. Cuman nggak dapat pahala jamaah kalau nggak niat imam, karena lagi-lagi tidak terikat jamaah. Maka harus ada niat jadi imam untuk dapat pahala jamaah. Kalau sholatnya tetap sah, karena hanya 4 sholat yang kita wajib niat menjadi imam saat jadi imam. Sholat Jumat, kemudian sholat mengulangi sholat, ya i'adah namanya. Kemudian sholat jamaah nazar, kemudian jadi imam itu wajib niat. Kemudian sholat jamak hujan, karena hujan. Karena kan jamak dalam hujan itu kan sholatnya harus dilakukan di masjid dan berjamaah. Yang ini mungkin hampir tidak pernah kita praktekkan ya. Ada hujan besar, ini akan membuat kita repot kalau bolak-balik ke masjid, basah dan seterusnya. Maka kita mau jamak takdim saja. Bolehnya hanya takdim, memang takdim sajalah. Jamaah dahulukan, ya sudah takdim tapi di masjid berjamaah, nggak boleh sendirian. Ini yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Ini mau ada pertanyaan langsung atau pertanyaannya nanti sambil nyantai-nyantai? Kayaknya mungkin sambil nyantai-nyantai ya. Biasanya kalau di majelis dipersilahkan itu semuanya malu-malu. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada teh nyantai, biasanya sudah mulai keluar tuh permasalahannya. Baik, kita langsung tutup dengan doa alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami semua ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya, terutama mereka yang telah ada dalam barzakh sana ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, ampuni pula dosa guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami, ampuni dosa kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari majelis mulia ini kecuali sudah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah, yang sempit rizki mudahkan untuknya, rizki yang halal penuh berkah, yang sedang dalam kesulitan di antara kami ya Allah, angkat kesulitannya dan gantikan dengan kemudahan-kemudahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang saleh salehah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan usul khatimah, wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini, kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Jazakumullah khair. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.